Ini 5 alasan Soekarno sering berkunjung ke Sukabumi, rindu sahabat perjuangan. Presiden pertama Soekarno getol melakukan kunjungan ke Sukabumi. Pada tanggal 1 Maret 1951 melakukan kunjungan kerja. Kemudian kembali berkunjung ke Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 1952. Berdasarkan catatan pada tanggal 1 Maret 1951, Presiden Soekarno mengunjungi Sukabumi dan melakukan pidato di Lapang Merdeka di Sukabumi. Setelah kunjungan ke Sukabumi ini pada bulan Juli 1951, Presiden Soekarno berkunjung ke Bandung. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 1951, Presiden Soekarno melaksanakan sholat Idul Fitri di Lapang Tegalega, Bandung. Setahun setelah Hari Raya Lebaran di Bandung, kemudian Presiden Soekarno kembali berkunjung ke Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 1952, melaksanakan sholat Idul Adha di Lapang Merdeka, Sukabumi. Berdasarkan catatan dari tulisan dosen Universitas Indonesia atau UI menyebutkan, ada beberapa poin kenapa Soekarno sering ke Sukabumi. 1. Sukabumi dianggap penting. Berbagai utusan berulang kali ke Jakarta untuk meminta Presiden Soekarno berkunjung kembali ke Sukabumi. Tidak diketahui secara jelas apa yang menyebabkan utusan pemerintah Sukabumi datang ke Jakarta berulang kali untuk satu hal, Presiden Soekarno berkunjung ke Sukabumi. Presiden Soekarno akhirnya membuat rencana ke Sukabumi. Namun belakangan diketahui bahwa daerah Sukabumi merupakan daerah penting. Selama 3 tahun terakhir situasi keamanan di Jawa Barat, boleh jadi secara khusus di wilayah Sukabumi, tidak pernah membaik dan selalu dianggap ada gangguan. Pada kunjungan Presiden Soekarno ke Sukabumi di tahun 1951, terungkap dalam pidatonya yang menyindir kelompok yang membuat terjadinya pembunuhan dan pembakaran di sejumlah titik di wilayah Sukabumi. Potensi gangguan keamanan di wilayah Sukabumi ini diduga kuat karena faktor Darul Islam pimpinan Kartosuwirjo. Darul Islam sendiri dilaporkan pada bulan Agustus 1949. 2. Doa bersama. Presiden Soekarno diberitakan pada akhir bulan Juli datang ke Sukabumi. Kedatangannya disebut-sebut untuk memenuhi permintaan dari pemerintah Burjeling Sukabumi. Presiden Soekarno telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertemuan doa bersama yang akan diadakan pada tanggal 31 Agustus di Sukabumi pada kesempatan Hari Pengorbanan Islam, Idul Adha. Kaum Burjeling di Kabupaten Sukabumi telah berulang kali mengajukan permintaan kepada Presiden untuk mengunjungi Sukabumi pada hari libur Islam. 3. Kampung halaman Raden Samsudin. Presiden Soekarno adalah seorang nasionalis sejati yang sangat senang berkunjung ke kampung halaman teman-teman seperjuangannya. Ketika Partai Indonesia didirikan pada tahun 1932, Insinyur Soekarno berkunjung ke Sibolaga dan Padang Sidempoan. Soekarno juga ke Sukabumi. Kunjungan Soekarno ke 3 kota itu tidak hanya urusan sosialisasi Partai Indonesia, tetapi karena Padang adalah kampung halaman Arif Sarifuddin Harahap dan Sukabumi adalah kampung halaman Raden Samsudin. Amir Sarifuddin Harahap dan Raden Samsudin adalah pengurus teras Partai Indonesia. Kunjungan ulang ke Sukabumi baru terjadi kembali pada bulan Oktober 1945. Setelah kunjungan ke Sukabumi pada Agustus 1952, Presiden Soekarno berkunjung ke Padang Sidempoan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Presiden Soekarno berkunjung ke Sukabumi pada tanggal 1 Maret 1951? Yang jelas hanya kunjungan 31 Agustus 1952 yang tercatat dalam sejarah Sukabumi. 4. Rindu sahabat. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemegang portofolio tertinggi di Sukabumi adalah Mr. Raden Samsudin. Namun umurnya tidak panjang. Mr. Raden Samsudin dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1950 dalam usia yang masih muda, 42 tahun. Para Republikan Sukabumi kehilangan tokoh sentral pejuang Indonesia asal Sukabumi. Tentu saja Insinyur Soekarno kehilangan Mr. Samsudin. Sayang tidak ada pengganti atau suksesi Mr. Raden Samsudin. Bagi Insinyur Soekarno, sosok Mr. Raden Samsudin adalah menara tunggal di Sukabumi.
Insinyur Soekarno juga kehilangan kawan lama Mr. Amir Syarifuddin Harahap. Meninggal tahun 1948, Mr. Amir Syarifuddin Harahap adalah Perdana Menteri Republik Indonesia yang ketiga pada 7 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948. Pada periode ini, Mr. Raden Samsudin adalah salah satu wakil Perdana Menteri. Mr. Amir Syarifuddin Harahap adalah teman kuliah Mr. Raden Samsudin ketika studi di Richtoges School di Batavia. Ketika Partai Nasional Indonesia atau PNI dibubarkan pemerintah Belanda pada tahun 1930, lalu dibentuk Partai Indonesia. Amir Syarifuddin Harahap dan Raden Samsudin yang sama-sama masih kuliah adalah pengurus teras Partai Indonesia. Raden Samsudin salah satu sekretaris Partai Indonesia, sedangkan Amir Syarifuddin Harahap adalah ketua cabang Batavia Partai Indonesia. 5. Minta dukungan soal Irian Barat. Dalam kunjungan Presiden Soekarno ke Sukabumi pada tanggal 26 Februari 1951, didampingi oleh Kepala Angkatan Perang RI Jenderal T.B. Simatupang dan Kepala Staf Major Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebagaimana diketahui, Jenderal Sudirman telah tiada, meninggal pada tanggal 29 Januari 1950. Juga diketahui Mr. Raden Samsudin dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1950. Pada pukul 6.30, Presiden Soekarno dan rombongan berangkat dari Istana Cipanas menuju Sukabumi. Sepanjang perjalanan, penduduk berdiri berbaris di sepanjang jalan, mengeluh-elukan Presiden Soekarno dan rombongan dengan membawa bendera merah putih di tangan dan banyak gerbang kehormatan telah didirikan. Sesampai di kota Sukabumi, di sekitar Lapang Merdeka, massa sangat membludak dari sudut ke sudut. Di antara massa ada yang membawa berbagai spanduk, beberapa di antaranya terkait dengan klaim ke Irian Barat. Di panggung, sebelum Presiden Soekarno berpidato, didahului oleh pidato Regen atau Bupati Van Sukabumi Wijaya Surja dan pidato Kepala Dinas Penerangan Jawa Tengah R. Sutarjo. Lalu Presiden Soekarno berpidato yang disampaikan dalam bahasa Sunda.